mendidik anak ABG yang merasa sudah punya privasi dan merasa sudah besar, tidak mau diatur karena merasa didikte oleh orang tua. Jadi mau anak, mau pasangan gitu lah, atau bawahan ke atasan, atau hubungan apapun, jika mereka terancam, maka mereka tidak akan pernah terbuka. Ini lebih ironis misalnya ke rumah bukan menjadi sebuah pilihan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, kembali lagi di casting podcast parenting Ibnu Taimiyah. Terima kasih kepada ayah bunda yang telah menyaksikan podcast parenting episode pertama yang membahas tentang mental health orang tua. Kalau di podcast yang episode pertama dipandu oleh Ibu Deti, kalau sekarang dipandu oleh saya, Siti Mas Rifdah yang biasa dipanggil Ibu Riri. Sekarang bersama saya sudah ada Bunda Siti Nurhayati. Kami biasanya panggil Ibu Yeti atau Bunda begitu ya. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Bun? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Ayah Bunda telah hadir di podcast kami yang kedua. Ayah bunda, sekarang kita mau ngomongin apa sih kira-kira pembahasan kali ini ya bun? Akan dimulai dari sebuah pertanyaan. Dari antusiasme ayah bunda yang sudah komen di IG, di Reels yang kemarin. Pertanyaannya kayak gini. Masya Allah, ilmunya jelek banget. Mau dibahas bu, mendidik anak ABG yang merasa sudah punya privasi dan merasa sudah besar, tidak mau diatur karena merasa didikte oleh orang tua. Ini pertanyaan yang disampaikan oleh Bunda Eis_Olive83 ini juga dalam point of view saya sebagai ABG-nya di sini ya Bun ya, bukan sebagai penanya. Sekarang aku ingin tahu dari saya jadi aku ya, mohon maaf nanti ada penjelasannya. Menurut Bunda, bagaimana tanggapannya mengenai pertanyaan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa dengan pertanyaan yang dimunculkan di IG kemarin. Ri, sebetulnya hampir 80% siapapun tidak berbicara tentang anak, jadi mau anak, mau pasangan gitu loh, atau bawahan ke atasan, atau hubungan apapun, jika mereka terancam, maka mereka tidak akan pernah terbuka. Waduh, terancam guys. Terancam itu konteksnya macam-macam ya. Apakah takut dijudge, atau nanti belum apa-apa sudah dinasehatin, atau apa-apa sudah, kamu mah loh. Nah, jadi belum menyampaikan tuntas perasaannya, sudah banyak potongan-potongan di tengah jalan. Nah, itu yang membuat hampir 80% anak-anak tidak bercerita secara apa adanya, tidak bisa ekspresif, maka itu yang disebut ancaman. Karena tujuan dari komunikasi itu menyampaikan apa yang di kepala kita, apa yang di hati kita, dan resipot menerimanya. Oh gitu, jadi merasa terancam ya? Ya. Jadi selama ini kalau aku takut ngobrol sama orang tua berarti merasa terancam sebenarnya itu? Itu yang terjadi biasanya. Oh gitu. Nah nih Bun, ada kasus lagi ayah bunda. Kasusnya saya lihat di IG, baru rilis juga. 76 siswa SMP di Magetan saya tangan sendiri, pakai penggaris dan pecahan kaca. Waduh, karena permasalahan dengan pacar, orang tua, dan teman. Nah loh, mengenai kasus ini, apakah kemungkinannya sama juga? Karena si anak ini, si siswa SMP ini merasa terancam juga oleh pacar, orang tua, dan temannya? Iya, kemungkinan besar seperti itu. Karena begini, tujuan komunikasi itu kan ada meminta bergaining. Bergaining itu kan bukan berarti saya sama dengan kamu satu frekuensi, tidak. Tetapi saya memahami dirimu memahami saya, kan begitu ya. Nah, di situ berarti kan mungkin pacar yang toksik. Iya, bisa atau jadi. disebut, sekarang musim juga orang tua yang disebut toksik, gitu ya. Nah, sehingga mereka kebingungan kemana mereka harus bercerita. Ini lebih ironis misalnya ke rumah bukan menjadi sebuah pilihan pertama. Ke teman juga sama. Akhirnya apalagi ke pacar. Maka ya mengerikan ya sebetulnya ya. Ini 70 siswa SMP ini, lagi. Nah, ini sebenarnya yang dikonseling seharusnya bukan anak-anak, tapi orang tua. Wah, Masya Allah. Nah, karena apa? Seusia SMP itu harusnya dituntun. Ya kan? Nah, ketika mereka sudah tidak punya rumah dan tanda kutip, ya berarti rumahnya kan ayah ibunya nih. Nah, ayah ibu kemana? Khawatirnya ada tapi tiada, atau tidak memenuhi komunikasi yang baik sebagai ayah dan ibu, yang seperti yang barusan Bunda sampaikan, bahwa ternyata sebelum apa-apa sudah nggak boleh ya, astagfirullah ya. Nah, kamu mah. Nah, jadi belum semua dijelaskan sudah ada judgement, kesuuzonan atau apapun bentuk. Nah, sehingga anak-anak kan kolaps ya.
kemana Iya. mereka harus bicara. Karena setiap orang kan butuh komunikasi, butuh dimengerti, butuh diapresiasi, dan butuh divalidasi. Betul. Nah, soal pertanyaannya, anak kan merasa terancam ya Bun ya, oleh sikap orang tua yang seperti itu. Pertanyaannya, kenapa orang tua kok jadi se-strict itu ke anak, sampai si anak jadi merasa terancam sama orang tuanya sendiri loh, orang terdekat bagi mereka gitu. Kita nih orang tua ya, Ri, aku nggak merasa begitu. Mungkin orang tua yang lain seperti itu. Iya. Nah, justru Bunda nanya ke Riri, kenapa perasaan itu muncul gitu ke ini, anggaplah dirimu mewakili generasi Z. Generasi Z ya Bunda, mohon maaf. Nah, perasaan kami nih, anggap saya mewakili ya. Perasaan kami dengan contoh ya, sederhana. Kita menyekolahkan ke tempat yang bagus. Kita ngajak jalan-jalan, kan? Kemudian kita antar jemput misalnya. Itu kan sebuah apresiasi sayang ya, sebuah ungkapan sayang, Betul. perhatian. Nah, tapi kemudian muncul. Iya. Karena Bunda percaya ya, yang tadi 70 orang anak itu ya, orang tuanya banyak kok yang melakukan itu gitu kan, rutinitasnya yang ngasih sarapan gitu ya, ngejemput anak ke sekolah segala macam. Tapi nah di sisi Riri, apa yang terjadi sebenarnya, Ri? Jadi Bun, saya sebagai generasi Z ya, makanya tadi berubah ya, dari antara saya jadi aku jadi saya, mohon maaf, kebimbangan jiwa generasi Z Ayah Bunda. Jadi aku tuh Bun ya ngerasa, iya sih aku diantar jemput contohnya ya, dan banyak teman-teman juga yang kayak gitu. Iya sih aku difasilitasi dengan begitu mewahnya, begitu tercukupinya gitu ya. Cuman ya itu dia, aku merasa Apa yang lost? yang lost itu adalah ketika aku tidak didengarkan. Contoh nih ya, aku punya teman, dia punya masalah, ibaratnya kita ambil masalahnya contohnya ngeceng lah gitu ya. Kita kan sebagai anak yang baru tahu ngeceng, yang baru tahu suka sama cowok gitu kan, pengennya curhat gitu. Ih gila, aku itu ganteng banget, atau aku akhirnya punya perasaan ini, si itu ganteng, kaya, baik hati, senyum ke aku loh tadi. Aku cuma ingin mengekspresikan itu aja gitu loh. Hey ayah ibu, aku ngeceng. Lagi di fase itu. Iya, aku lagi di fase itu. Aku ngeceng sama cowok, sama si bebek gitu kan. Tapi responnya malah, tong gitu. Jangan begitu. Kamu masih muda, masih harus mengejar mimpi kamu, harus belajar. Bukan waktunya untuk pacaran. Tapi hello, it happens to me gitu. Perasaannya ada loh gitu. Ya. Jadi cuman itu yang bikin jadi, apaan sih gitu. Gue mau cerita doang. Iya, sekarang terpahami bahwa ternyata kuncinya. Kita nggak akhirnya gini ya. Kalau menurut Bunda, komunikasi itu tidak terbatas generasi mana sebetulnya. Mau generasi milenial kek, mau sekarang generasi X, Z, apalagi generasi yang sekarang anak SD gitu ya. Sebenarnya ada beberapa poin harus dicatat oleh semua orang yang berkomunikasi dengan efektif, yaitu salah satunya adalah mendengarkan. Nah ini yang mungkin bagi kami dengan pendidikan kolonial dulu gitu ya, tidak dididik untuk menjadi pendengar yang baik. Kenapa? Karena paradigmanya, si konsep di kepala kami umumnya lah ya, itu bahwa anak itu adalah invest, bukan legacy, ya. Sehingga invest itu adalah aset. Iya. Kalau kita bisa tentang aset, maka bisa tentang untung dan rugi. Itu mungkin salah satunya yang menghambat komunikasi antara orang tua dengan anak. Oke, invest ya, bukan legacy. Harusnya kita tuh legacy ya, bukan investasi orang tua. Ya. Nah sekarang kenapa orang tua berpikir anaknya itu sebagai investasi buat dia gitu? Kenapa ada orang tua yang berpikir seperti itu? Karena mohon maaf ya Bun ya, saya belum punya anak. Iya. Jadi bertanya kepada Bunda. Dan maksudnya apa perbedaan antara orang tua yang menganggap anaknya sebagai invest dan orang tua yang menganggap anaknya sebagai legasinya? Bedanya banget nih. Kalau orang tua menganggap anak sebagai legacy, itu sederhananya gini. Aku mendidik dirimu dengan value yang aku punya. Jadi semua value aku serahin. Segala konsep hidup, cara berpikir, itu semua dibekali untuk bekal kamu kemudian hari. Kamu bisa survive sampai kapanpun tanpa aku. Karena dirimu bukan milik aku, gitu ya. Tetapi value itu semua diberikan. Sehingga ketika saya meninggal nanti, saya nggak khawatir. Karena sudah ditanamkan nilai-nilai kebaikan, pembiasaan kebaikan, pola pikir yang benar, daya juang yang tinggi, itu harus kita serahkan. Nah, tetapi kalau aset nggak berbicara ke sana, aset itu adalah sesuatu yang untung atau rugi. Nanti kamu jadi apa? Udah jadi apa? Menghasilkan uang enggak?
nanti nyusahin enggak. Selalu berpikir tentang bagaimana ketentraman secara material. Iya. Gitu kan. Value-nya nggak didapat, nggak bicara kamu mau kayanya apakah jujur atau enggak. Kita nggak dibahas itu. Tetapi harus besarnya harus jadi PNS ya, biar aman di hari tua. Kemudian nanti kamu mau jadi apa? Saya ini udah ngebiayain kamu nih. Kamu nyelangin saya nggak nanti ke depannya gitu kan. Nah artinya ujung-ujungnya adalah saya sebagai orang tua lebih tahu tentang kamu dibandingkan kamu sendiri. Nah itu kalau dianggapnya anak sebagai aset. Tapi kalau yang tadi bahwa kita berpikir bahwa kamu adalah dirimu yang akan berjalan ke depan sendiri, menentukan masa depan, kehidupan kamu sendiri. Ini aku bekelin ya dengan dengan hal yang value aku pegang. Nah itu bedanya. Sehingga ya kita nggak legacy itu nggak akan mengatur. Tapi memahami. Tapi kalau aset akan mengatur karena saya orang tua lebih tahu kamu loh. Saya umur lebih tahu. Saya udah asam garam saya udah tahu loh. Jadi kamu bagusnya ke sana loh, Ri. No kayak gini. Nah sebetulnya nggak apa-apa, orang tua kan tetap harus memberikan arahan, tetapi jatuhnya kepada kontrol yang kuat. Gimana dia aset? Kita kan nggak mau ya kita kalau punya aset nggak mau rugi kan. Nah jatuh seperti itu sih sebenarnya. Itu salah satu yang membuat orang tua nih kami kadang-kadang tidak bisa mendengarkan. Gitu. Aku punya teman nih Bun ya. Temen dia itu ingin kuliah ke jurusan pendidikan waktu itu. Ingin banget ke pendidikan. Dia ingin jadi guru dan emang passionnya jadi guru. Udah kelihatan lah gitu. Tapi pas ketemu lagi, kok tiba-tiba kuliahnya ke kesehatan. Jadi perawat. Aku bingung kan. Nah, kenapa jadi perawat? Aku bingung kan. Kenapa jadi perawat gitu kan. Bukannya kamu maunya jadi guru. Terus dia bilang, iya orang tua aku ingin aku jadi perawat. Karena perawat itu secara nominal gajinya lebih besar daripada guru. Karena perawat itu bla bla bla. Karena impian orang tua aku punya anak sebagai seorang tenaga medis dan lain sebagainya. Kasihan Bun sebenarnya. Jadi kayak sebenarnya kalau anak yang menikmati nggak masalah. Masalahnya temen aku enggak. Nah, itu dan banyak sekarang ya kayak gitu. Iya, ya itu yang tadi Ri. Sebenarnya komunikasi itu kan jatuhnya ke bargaining akhirnya. Jadi nggak apa-apa. Orang tua tuh emang lebih tahu karena Borojo juga lebih duluan orang tua. Bunda pun hari ini kan bisa jadi guru karena permintaan ya, permintaan orang tua. Tapi ketika dijalani memang menikmati. Nah, persoalannya itu menikmatikah, memahami-kah gitu kan. Nah, kalau keterpaksaan itu yang jadi jatuhnya aset tadi gitu kan. Aset tadi. Ya itu mungkin karena saking sayangnya aja kali ya. Takut orang tua nanti kamu susah segala macam begini. Nah, itu yang berarti orang tua tidak percaya pada kemampuan anak. Orang tua nggak percaya pada kualitas anak. Harusnya kita harus ini sebenarnya bonding yang kuat antara ibu dan anak itu harus dibangun ya sehingga bunda tuh percaya sama anak bunda bahwa kamu bisa kok meskipun bukan bidang yang saya inginkan. Itu hal penting banget karena tuh secara psikologi secara agama juga iya bahwa kepercayaan orang tua kepada anak membuat anak bisa sukses dan tidak Masya Allah banget gitu keyakinannya gitu kan anak saya pasti sukses anak saya nggak sukses enggak itu bisa. Oke nih, tadi kan dari perspektif bunda sebagai orang tua harusnya bagaimana ada ABCD begitu ya. Nah sekarang aku sebagai anaknya orang tua, mungkin di sana ada anak-anak yang sama memiliki orang tua yang menganggap anaknya investasi. Akunya harus gimana? Nah, menurut bunda? Ya, yang paling susah itu kan penerimaan ya. Itu yang paling susah. Itu harus dibelajarkan oleh semua orang. Jadi nggak hanya anak-anak, hanya orang tua, semua makhluk yang tumbuh ya harus belajar menerima hal yang tidak kita sukai, menerima hal yang di luar kontrol kita, gitu ya. Nah, mungkin udah takdir ya. Kita punya orang tua yang menganggap kita adalah aset. Nah, berarti kan mindsetnya harus kita rubah. Mindset kita cara menerima, karena jangan sampai jadi stres tadi, sampai 70 orang menyayat, itu kan mungkin sudah nggak ada pilihan lah ya. Gitu kan. Nah, ya kembali kan tetap bagaimanapun mencari ilmu itu sebuah kebutuhan. Kita bisa bahagia dunia akhirat dengan ilmu. Gitu ya. Nah kembali ke yang tadi mungkin bahwa komunikasi itu sesuatu yang penting karena semua orang berdua, bertiga lebih dari itu juga butuh komunikasi. Nah salah satu kunci yang penting adalah mendengarkan. Karena yang mendengarkan, saya cerita ke Riri atau sebaliknya Riri cerita, saya harus mendengarkan. Karena apa? Apakah ini perlu divalidasi? Ataukah saya hanya sedang mendengarkan? Saya sebagai tempat sampah dari segala keluh kesah dirimu? Atau memang ini harus dinasihatin? Perlu dinasihatin? Karena kan gak semua orang ingin cerita dinasihatin ya. Betul. Nah, cukup diakui, divalidasi gitu kan. Perasaan yang katanya, ya aku lagi fall in love gitu ya. It's okay, itu kan fitrahnya gitu ya. Nah, mungkin orang tua
harusnya menanggapi dengan mengingat dulu juga saya ngalami tuh gitu ya, jatuh cinta. Nah, tidak mengatakan Islami lah misalnya ya Bunda ya, bukan berarti tidak boleh begitu, tetapi saya sepakat bahwa namanya pacaran itu ada batas-batasan. Tetapi nah ketika anak cerita, poinnya adalah tidak boleh mengungkap sebelum selesai. Kemudian kita harus memahami ini anak butuh apa, cuma dengar doang nih, atau nanti ujungnya anak kata Bunda apa ya. Nah kalau ada itu berarti kita berikan nasihat, atau Bunda dulu kayak gimana. Nah jadi ada cerita sharing kayak gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua yang kita butuhkan dalam komunikasi adalah gestur tubuh. Ya gestur. Iya, karena kontak mata. Gitu. Jadi jangan, karena gini, kadang-kadang mendengarkan tangannya lagi ngapain itu masa tidak dihargai ya. Gitu kan. Jadi memastikan gestur tubuh itu sesuai dengan apa yang kita ungkap. Gitu kan. Saya mendengarkan, saya menyimak dirimu ya dengan gestur tubuh saya begini kan. Nah itu penting. Dan yang ketiga adalah mengendalikan emosi. Ini penting banget. Karena apa? Kan kesalahan kita ngobrol bisa aja kamu ke-trigger ya. Kenapa sih? Jadi harus dipahami bahwa komunikasi itu hanya sekadar menyampaikan informasi, bukan menggiring. Kamu harus berubah seperti yang saya mau, gitu ya. Nah, makanya yang terakhir adalah asertif. Asertif itu adalah menjelaskan apa yang saya mau secara jelas tanpa saya mengganggu dirimu. Tetap saya menghormati dirimu sebagai lawan bicara. Nah, itu poin penting dalam komunikasi. Jadi kan Bunda bilang komunikasi yang baik berarti komunikasi yang baik itu antar anak dengan orang tua, antar pokoknya relasi-relasi yang lain begitu kan. Harus mendengarkan, gesturnya juga mendengarkan ya, bukan cuma telinga yang mendengarkan. Gitu kan. Anak cerita ya, wayahna berhenti dulu masak kayak gitu. Nah, terus ada komunikasi asertif. Nah, selain bentuk komunikasi asertif kan yang ideal ya. Nah, apakah ada jenis komunikasi yang lain? Oh, ada. Jadi komunikasi pasif ada, Ri. Itu gimana komunikasi pasif? Komunikasi pasif itu kayak gini. Orang ini nggak bisa menjelaskan apa yang di kepala dia, apa yang di hati dia. Ya. Dia tuh pengennya ditebak pakai kode gitu kan. Aku tuh udah gini, kok pasti udah nggak ngerti. Aku tuh udah gini. Ya mana? Kan kita bukan peramal ya gitu kan. Nah, kalau ngomong nggak jelas, biasanya cirinya ya, orang yang komunikasinya pasif. Kemudian tatapan mata juga tidak ada kontak mata. Jadi kalau ngobrol kemana aja gitu kan. Nah, tapi dia ingin dimengerti. Sehingga sering miskom ya. Nah, tetapi uniknya juga orang yang pasif komunikasi ada orang yang tidak mau ada konflik. Sehingga kebiasaan miskom aja, miskom. Sayangnya puncak-puncaknya orang yang pasif adalah orang yang ambiar. Nah, tidak terbawa arus lalu lintas orang lain. Nggak punya prinsip gitu kan, dia juga nggak nyaman karena dia nggak mau pergi, tapi ya karena teman-teman pergi udah aku ikut aja. Nah ini yang biasanya tengahnya jadi bete gitu kan, karena kamu kenapa sih? Ya apa-apa, aku sama nggak suka kesini lah, bukan dia ngomong atuh. Ya kamu udah, aku udah bilang tadi, bilang gimana? Nah kan nggak ada kejelasan komunikasi, orang lain bikin nggak enak, dia juga jadi bete. Nah itu yang biasanya angkatan dirimu loh ya. Aku ngalamin, Bun, mohon maaf. Ada yang kayak gitu kan? Iya, iya. Yang kedua adalah yang agresif. Yang agresif itu yang di kepala dia itu gue bener lu salah. Atau bahasa gaulnya kayak gini, ikutin aku kalau nggak jadi sama sekali ya. Gitu kan. Jadi selalu dia paling mendominasi gitu kan. Itu agresif gitu kan. Meskipun tidak ada kata-kata kasar atau ada serangan, tetapi keputusan dia yang benar. Yang lain mah sok ngomong tapi tetap ya gimana saya. Nah kayak gitu ya. Nah ada juga yang ketiga adalah pasif agresif. Nah kalau pasif agresif marah tapi nggak kelihatan marah. Kalau bahasa Sundanya senyum koneng kayak Bunda. Senyum. Gitu kan. Ya udah, tok aja. Tapi aku nggak ikutan ya. Ya udah, atau nah kayak gitu. Bikin orang nggak nyaman gitu kan. Betul. Terserah. Kenapa ya? Kayak gitu. Itu pasif agresif. Nah, tiga ini kan sangat tidak baik. Yang pasif sendiri istri nggak enak, ya, jadi ambiar. Agresif orang lain diserang, betul, nggak enak. Pasif agresif dua-duanya nggak enak, ya. Lawan jenis nggak enak, juga nggak enak, karena merasa semakin apa ya, bikin bukan teman yang menyenangkan banget pasif agresif itu ya. Karena nanti ada bahasa gini kalau pasif agresif, dia mah diam-diam, lama-lama ngutruk gerak. Dia nggak usah bingung, dia mah ngomong enggak, tapi kita ngutruk. Nah itu kan pasif agresif. Ya. Nah yang ideal itu yang tadi asertif. Jadi ada keterbukaan, tapi tidak memaksa. Tetap
ini prinsip aku sebagai ibu ya, Ri, dan Riri sebagai anak. Kita hanya memahami saja gitu kan. Oh, generasi Z kayak gini ya. Gitu kan, yang fluktuatif emosinya misalnya, yang nggak mau didoktrin gitu ya, Ri ya. Harusnya selalu discuss. Nggak mau kita ngambil keputusan langsung tanpa kompromi. Nah, itu yang dipahami oleh saya sebagai generasi X. Nah, Riri pun memahami, oh generasi X itu kan yang gaptek ya, Ri. Ya, yang gaptek, yang kemudian pendidikannya masih kolonial ya ibaratnya. Aturan tuh harus tertib kayak gitu ya, harus flow-nya teratur gitu ya. Nah, itu yang dipahami. Makanya ada bergaining. Nah, saling memahami, bukan berarti Riri jadi saya jadi Riri, nggak mungkin lah. Nah itu yang disebut asertif. Oh, Masya Allah. Jadi kuncinya ya Bunda, komunikasi yang asertif, yang sama-sama paham. Aku paham Bunda, Bunda paham aku. Dan begitu pun berarti dengan tadi ada pertanyaan yang dari Instagram, kemudian dari tadi kasus-kasus itu, berarti kita sudah ketemu nih titiknya harus apa. Jadi orang tuanya harus apa, anaknya harus apa. Jadi saling komunikasi yang baik. Tapi di sini yang paling penting orang tua nurunin ego. Ayah Bunda, nurunin ego itu nggak gampang ya, tapi harus. Karena apa? Orang tua pernah jadi anak belum jadi orang tua. Kita nurunin ego. Itu mah udah dari sonohnya. Ya, biar komunikasinya enak. Dan salah satu yang paling penting tadi, Ri, mendengarkan. Dengarkan dulu sayang. Oke, Masya Allah. Bunda Yeti, terima kasih banyak loh ilmunya, Ayah Bunda. Dari tadi berarti kita tuh harus saling mendengarkan. Dengarkan juga bukan cuma telinga, tapi gesturnya. Terus apa lagi? Komunikasi, Bun. Komunikasi harus asertif, harus sama-sama paham. Aku paham nurunin kamu. Emosi. Dan nurunin emosi, nurunin ego. Berarti bukan cuma orang tua yang nurunin ego ya. Akunya juga harus nurunin ego. Karena aku harus paham bagaimana pola pikir orang tua aku yang generasinya jauh di atas aku. Gitu ya, Bun ya? Betul. Tambahan satu ya, Ri. Oke, silahkan. Untuk anak-anak angkatan dirimu, siap. Jangan lupa adab. Masya Allah. Sehebat apapun dirimu, sebodoh apapun kami, tetap adabnya adalah kamu harus menghormati kami. Masya Allah, itu pelajaran besar ya Bun ya. Adabnya harus diperbaiki untuk saling bisa menghargai. Betul. Masya Allah. Terima kasih Bunda Siti Nurhayati dan sayang. Ayah Bunda sekalian. Itu dia pembahasan casting episode kedua kali ini tentang komunikasi. Semoga dengan pembahasan kali ini bisa sedikitnya memberi inspirasi kepada Ayah Bunda untuk setidaknya memecahkan masalah yang ada antara Ayah Bunda dengan anak-anak tercinta. Semoga dengan adanya podcast ini kita semakin bisa menambah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.